pagi, Bapak yang terkasih. Shalom. Nah, bagaimana kabar? Luar biasa, seru ya. Masih percaya Yesus? Masih merindukan masuk surga? Hah? Masih yakin masuk surga? Puji Tuhan. Yang mau sekarang? Oh enggak, ya itulah uniknya saudara ya. Semua pingin masuk surga, kalau ditanya mau sekarang, jangan dulu pastor gitu ya. Karena masih enak nikmati capcay, ya. Nikmati yang lain-lain. So, ya, puji Tuhan ya. Kita boleh bertemu kembali dalam kesempatan yang indah ini. Thank you sekali lagi untuk kesempatan yang diberikan oleh pengurus di tempat ini, dan bersyukur dan kiranya Tuhan terus memberkati pelayan kita bersama, saudara ya. Hari ini spesial ya, ada senior saya, saudara ya, Pendeta Hari Limanto. Kita sama-sama satu sekolah, saudara gitu ya, di Tiga Batu, saudara ya. Dan beliau kemarin juga sempat mengunjungi gereja kami dan sharing firman, dan kami juga diberkati, saudara ya. Doakan saudara Pendeta Hari supaya sering-sering kesini, saudara ya. Nah, begitu saudara ya. Ya, puji nama Tuhan, saudara ya. Ya, hari ini saya diberikan satu bagian firman Tuhan untuk kita bisa discuss sama-sama, untuk kita bisa belajar sama-sama, saudara. Dari 1 Petrus, saudara. 1 Petrus pasal yang kedua, 1 Petrus pasal yang kedua, itu ayat 11 sampai ayat yang ke-25, ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-25. Nah, mari kita akan baca saudara bagian ini. Mungkin kita akan bergantian membacanya. 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-25. Saudara. Saya akan mulai membaca judul berikutnya, dan kemudian ayat 11 saya akan baca, dan ayat 12 secara bergantian kita akan membacanya. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil.
Sama-sama 25, 23. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Amin. Nah, Bapak yang terkasih, hari ini saya memberikan satu tema yang sederhana untuk kita renungkan. Itulah menghidupi identitas kita sebagai hamba Allah. Saudaraku, ketika bicara tentang identitas, itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting sekali. Karena identitas itu terkait dengan satu keunikan. Identitas itu terkait dengan satu ciri khas yang membuat kita berbeda dengan orang lain. Yang membuat kita tidak sama dengan orang lain, saudara. Itulah identitas, saudara, ya. Nah, seringkali kalau dalam di dalam ID kita dan sebagainya itu ada fingerprint gitu yang memang tidak akan pernah sama dengan orang lain begitu. Nah, itu identitas kita, saudara. Sesuatu yang berbeda, sesuatu yang unik, yang tidak mungkin orang lain punya kecuali kita, saudara. Sehingga kita berbeda dengan siapapun. Dan itu tidak bisa hilang, saudara, ya. Tidak bisa berubah, saudara. Nah, itu menariknya identitas itu. Nah, oleh sebab itu kita harus menghidupi identitas kita. Siapakah diri kita? Siapakah saudara? Siapakah saya? Saudaraku ya, memang dunia itu memberikan banyak, saudaraku ya, panggilan, banyak tema untuk kita, banyak sebutan untuk kita. Tapi saudara, yang paling penting yang harus kita pegang, yang harus kita sadari, kita yakini adalah identitas yang Tuhan berikan. Amin. Itu yang paling penting, saudara, dan itu membawa kekuatan untuk kita, saudara. Nah, bagian ini Petrus berbicara banyak hal tentang itu, saudara, ya. Dan hari ini kita mau ngambil satu tema, hidupi identitas sebagai hamba Allah. Saudara, bicara tentang hamba itu memang menarik juga, saudara, ya. Hamba itu dalam bahasa Alkitab itu justru bukan hanya sekedar seperti ART gitu ya, bukan hanya sekedar pelayan gitu, tetapi itu sebetulnya adalah budak gitu ya. Seorang budak, seorang yang tidak punya hak apa-apa. Sehingga ketika tuannya katakan, kamu harus pergi, dia katakan cuma yes Lord gitu ya. Hanya iya, tidak bisa tidak begitu ya. Nah, itulah seorang budak. Konsep budak, konsep hamba itu seperti itu, tidak punya hak. Bahkan saudaraku, seringkali itu dianggap barang. Oleh sebab itu dalam masa lalu ada yang namanya jual beli budak, diperjualbelikan. Karena tidak dianggap manusia, dianggap barang yang bisa diperjualbelikan seenaknya, begitu ya. Nah, Alkitab, saudaraku ya, memang menggambarkan kita ada seorang juga hamba, seorang budak yang melayani, begitu. Nah, saudara, menarik sekali, saudara. Memang saudara, Allah ya memilih kita, Allah menyelamatkan kita. Kita menjadi orang yang merdeka, orang yang dibebaskan dari dosa, orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah ditebus, saudara. Tapi dalam satu sisi, nah kita juga adalah hamba yang melayani. Kita manusia merdeka, tapi kemerdekaan kita pakai untuk menjadi hamba yang melayani bagi Tuhan. Amin. Nah, itulah saudaraku. Jadi itu istilah Alkitab itu ada paradok, ada oksimoron, saudara ya. Seperti itu. Jadi itu beda dengan kalimat yang hanya sekedar pertentangan, gitu ya. Bukan hanya sekedar itu bertentangan, saling bertentangan begitu ya. Kalau bertentangan itu biasanya benar dan salah, itu bertentangan, saudara ya. Jadi sesuatu yang complicated, saudara. Satu benar, satu salah, begitu ya. Jadi satu yang baik, satu yang tidak baik. Nah, itu pertentangan, kontradiktif begitu. Tapi kalau paradok, oksimoron itu beda, sama-sama benar gitu ya. Kita merdeka, betul, kita dimerdekakan. Tapi kita juga adalah hamba yang taat melayani Tuhan, itu juga betul gitu ya. Nah, Alkitab itu sering kali berbicara gitu. Kalau kontradiktif itu gampang, saudara. Waduh, dia ganteng, ya benar dia ganteng gitu ya. Tapi bau, nah itu bertentangan, saudara, begitu ya. Nah gitu ya. Nah, dia cantik, oh ya cantik. Aduh, tapi males. Nah, itu bertentangan, saudara ya. Nah, tetapi kalau paradok, kalau oksimoron itu seperti itu. Sesuatu yang benar-benar terjadi, begitu ya. Misalnya begini, Allah, Yesus itu adalah Allah, betul saudara ya. Tapi Yesus itu juga manusia. Nah, itulah paradok, itulah yang namanya oksimoron, begitu ya.
sesuatu yang memang sama-sama benar dan positif begitu. Nah, identitas kita sebagai hamba itu bukan sesuatu yang membuat kita hina, membuat kita dipandang rendah, membuat kita tidak berarti apa-apa, tapi itu adalah sebuah kepercayaan, sebuah tanggung jawab yang begitu luar biasa yang kita miliki di dalam Kristus. Saudara, maka kita bersyukur, saudara, kalau kita yang dimerdekakan, tapi sekaligus kita juga menjadi orang-orang yang melayani. Amin. Itu satu sukacita yang luar biasa yang kita hidupi itu, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, kalau kita melihat ayat 11, Petrus jelas-jelas katakan hal yang sangat-sangat penting, saudara. Dikatakan, hai kamu hamba-hamba. Artinya seorang yang harus melayani, harus tunduk kepada, ayat 11, itu dari ayat 18, saudara. Ayat 11 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau. Petrus berkatakan, kamu adalah pendatang dan perantau, saudara ya. Sama seperti kita semua, saudara ya. Saudara dan saya itu merantau, jadi imigran dari Indonesia, begitu ya. Walaupun saya tahu sebagian sudah jadi citizen, begitu ya. Tapi kita adalah orang-orang yang merantau. Nah, dalam kacamata Petrus, dalam kacamata Tuhan, saudara ya, kita ini adalah pendatang dan perantau, saudara ya. Nah, konteksnya apa, saudara, ketika kita dikatakan pendatang perantau? Benar, karena apa? Karena kalau kita melihat ayat sebelumnya, saudara, ayat 9 dan 10, dikatakan, saudaraku, tetapi, nah, dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat, tetapi yang sekarang telah menjadi umat. Yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, karena apa? Karena kita sudah dimerdekakan, karena kita sudah diselamatkan. Kita dahulu hidup dalam kegelapan dan sekarang sudah dipanggil keluar. Kita sudah ditebus, diselamatkan dan kepada terangnya yang ajaib. Nah, pendeta Hari banyak menyaksikan bagaimana perbuatan tangan Tuhan, saudara ya. Bagaimana orang dari kegelapan akhirnya dipanggil keluar kepada terang. Masing-masing kita juga punya pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Mungkin dahulunya kita diikat dengan kuasa kegelapan. Kita diingat dengan dosa. Karena dosa itu bukan hanya sekedar perbuatan, tapi dosa itu ada kuasa yang mengikat. Walaupun dunia itu seringkali mendefinisikan dosa itu hanya sekedar kriminalitas. Kalau saya tidak mencuri, saya tidak ditangkap polisi, saya tidak ada urusan hukum, ya enggak dosa. Begitu, saudara. Jadi dosa itu bagi pandangan dunia seringkali hanya dikaitkan dengan kriminalitas. Yang kedua, dosa dalam pandangan dunia itu hanya dikaitkan dengan apa? Dengan yang namanya tindakan atau perbuatan yang amoral, begitu. Misalnya, ya nyontek gitu kan, ya itu kan amoral, begitu ya. Misalnya selingkuh, nanti bilang kamu selingkuh, berdosa, begitu. Kan suka sama suka, nah kurang ajar ini saudara begitu ya. Nah karena kan gak apa-apa gitu, nah, begitu ya. Ini kan amoral begitu ya, ya karena orang ya paling malu lah kalau ketahuan begitu ya. Nah begitu saudara, padahal dosa kan tidak seperti itu saudaraku ya. Dosa itu sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang betul-betul melukai hati Tuhan. Nah maka itulah ketika Petrus katakan, kamu itu dulunya dalam kegelapan, sekarang dipanggil keluar kepada terangnya yang ajaib. Saudara, itu saya mau katakan itu mujizat yang luar biasa. Amin. Mujizat yang luar biasa, saudara. Dari kegelapan, dari ikatan dosa, ikatan kuasa jahat, saudaraku, ikatan kebencian, ikatan dendam. Wah, kita dibebaskan. Wah, itu kalau bukan perbuatan tangan Tuhan yang ajaib, tidak akan pernah mungkin. Paulus sendiri dalam Efesus pasal 2 justru memakai istilah lebih kuat lagi.
kamu telah mati terhadap dosa. Kenapa? Orang yang berdosa itu dikatakan Paulus mati, saudara. Kenapa? Ketika seseorang berdosa, itu artinya apa? Ya semakin berada dalam proses pembusukan, betul? Orang berdosa itu orang, makanya Paulus katakan mati. Karena apa? Orang yang berdosa itu orang yang dalam proses pembusukan. Suatu saat dia akan binasa, saudaraku. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, ikut arus dunia, mati, saudaraku. Maka ketika Paulus katakan kamu dihidupkan oleh kasih karunia, itu luar biasa, saudara. Bayangkan, saudara, orang yang mati dalam proses pembusukan tiba-tiba hidup, tubuhnya seger kembali. Wah, itu mujizat yang luar biasa. Maka ketika Lazarus saudara, dihidupkan, saudara, sudah 4 hari busuk, saudara, ya, membusuk gitu ya. Saudara tahu, saudara, pasti kalau sekarang di sini ada formalin, ada di es gitu ya, itu tahan gitu. Tapi itu pasti bagaimanapun nanti mengalami pembusukan, saudara. Tetapi ketika ada kasih karunia Allah dinyatakan, engkau dihidupkan, maka itu adalah the great miracle yang kita punya di dalam Kristus. Amin. Nah, maka ini sesuatu yang besar sekali, yang luar biasa yang terjadi di dalam hidup kita. Dan itulah menjadi dasar kita, keyakinan dan pengharapan bagi kita, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, Petrus melanjutkan sebagai pendatang, dikatakan sebagai pendatang dan perantau. Dulu kamu dalam kegelapan, dan sekarang kamu sudah menjadi anak-anak Tuhan, orang yang diselamatkan hidup di dalam terang. Walaupun kamu sekarang, berarti kamu itu sekarang warga negaranya bukan hanya warga negara kegelapan, kamu warga negara terang, amin. Kita warga negara terang. Maka sekarang kita menjadi pendatang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Walaupun kita masih hidup dalam dunia yang gelap, tapi kita, Petrus katakan, kita itu adalah pendatang dan perantau. Maka saya katakan, saudara, kita itu seperti seorang yang sedang camping, saudara, di dunia ini. Sedang camping, saudara, ya. Maka Petrus itu memakai istilah, kalau sudah baca nanti ayat 13, 2 Petrus ayat pasal 1 ayat 13-14, aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah. Pakai kata kemah. Kemah itu tenda, betul ya? Tenda. Ayat 14 juga. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan apa? Kemah. Tenda. Tenda. Itulah hidup kita. Karena ketika kita diselamatkan, kita menjadi warga kerajaan surga, saudara. Kita menjadi anak-anak warisnya, ahli waris kerajaan surga. Tapi Tuhan masih taruh kita di sini, saudara. Taruh kita di tengah dunia yang gelap, dunia yang berdosa. Tapi kita tetap harus tahu identitas kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak terang. Sekarang hanya sedang camping, sedang camping. Siapa yang suka camping? Wah, Pak Ronald ya. Oh, ya, wah, suka camping. Saya juga suka camping. Sudah beberapa waktu saya ngajak beberapa couple gitu ya dengan anak-anaknya suka camping, saudara, ya. Dan camping di situ enak, saudara, tidak sama dengan di Indonesia, saudara. Dulu waktu camping di Indonesia, saudara, harus itu dirikan tenda aja susah banget, saudara, ya. Pakai tenda yang segitiga itu begitu ya. Terus pakai tikar, kalau hujan, aduh basah, saudara, nggak bisa itu ya, saudara. Sekarang itu tinggal, aduh, nggak perlu orang lain, saudara. 5 detik, tek, pop up tenda begitu ya, udah langsung jadi, saudara. Enak banget, saudara, ya. Awal-awal saya kayak pada saat pertama kali diajak camping, saudara, di sini begitu ya. Wah, saya sudah mikirin, waduh nanti gimana ya, bawa autan kayak, saudara, ya. Terus kemudian, wah macam-macam, waduh nanti gimana, bawa kompor gas kayak begitu ya. Terus waduh airnya gimana, waduh saya bawa itu galon begitu ya. Sampai di sana, enak banget, saudaraku. Di belakang tenda sudah ada air keran, tinggal masuk gitu ya. Ada colokan listrik, saudara. Aduh,
Aduh, tinggal bedanya tinggal di tenda, begitu aja saudara. Tapi fasilitas itu ada saudara. Semuanya enak, semuanya nyaman saudaraku ya. Tapi kemudian saya katakan sama teman-teman waktu itu, nyaman ya di sini? Iya begitu ya. Tapi terus kita waktu itu agak mungkin musim kayak gini juga, autumn gitu ya. Itu juga bawa heater gitu ya. Jadi aduh tenang saudara ya. Bawa sleeping bed, wah pokoknya nyaman lah gitu ya. Saya bilang nyaman ya, nyaman gitu ya. Yuk kita 1 bulan di sini. Enggak boksu gitu ya. Enggak pastor, begitu enggak mau saudara. Lu padahal nyaman loh begitu ya. Wah bisa nonton TV gitu ya, bawa iPad semuanya. Wah tenang nyaman loh. Tapi enggak ada yang lama-lama di situ saudara ya. Karena apa? Itu tetap ada sementara, tenda saudara. Tenda. Nah hidup kita, Petrus itu ingatkan, kita sedang camping di tengah dunia ini. Tapi celakanya saudaraku, kita kerasan saudara di dunia. Gitu. Kita itu waduh, kalau camping itu bawa bekal ya secukupnya, betul? Gak mungkin saudara belanja, saudaraku ya, ke Woolies, bawa 1 kontainer besar gitu ya, semuanya lah meat, semuanya banyak-banyak untuk kebutuhan 6 bulan, gak mungkin gitu ya. Secukupnya. Kalau kita tidak menyadari identitas itu, saudara, betapa kita disorientasi dalam hidup ini, saudara. Kita disorientasi. Padahal saudaraku, kita di dunia ini hanya apa? Camping. Camping, sementara, saudara. Sedang camping. Dan kita akan tinggalkan tenda itu, kemah kita itu, saudara. Maka ini peringatan Rasul Petrus yang perlu kita betul-betul ingat, saudara. Paulus juga sama, saudara, dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 4, saudara ya. Saya katakan seperti ini. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Amin. Satu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Memang selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh. Mengeluh, senyaman-nyamannya apa di tenda itu tetap aja saudara kita mengeluh. Senyaman-nyamannya hidup di tengah dunia, saudara punya good income, punya keluarga baik-baik. Tetap aja persoalan pergumulan itu muncul. Karena apa? Karena kita memang imigran, kita pendatang, kita perantau, kita sedang camping. Dan suatu saat Paulus katakan, nah ketika kemah tempat kediaman kita dibongkar, Tuhan sudah sediakan tempat kediaman di surga yang kekal dan mulia. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Sebab selama masih diam, ayat 4, saudara, di dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Nah inilah masalahnya manusia, saudara. Kita pingin, saudara, menikmati surga itu. Tapi kita masih seperti istri Lot ya, kadang-kadang noleh ke belakang begitu, saudara ya. Tetap aja saudara ingat-ingat, saudaraku. Loh, kalau enggak begitu gimana, dan sebagainya, saudara. Padahal saudaraku, orientasi seharusnya kita betul-betul fokus kepada sesuatu yang mulia dan kekal itu. Kadang-kadang menjadi tension, ketegangan kita antara kehidupan rohani kita dengan kondisi realitas zaman ini, realitas hidup kita. Maka tidak heran banyak orang katakan apa? Roh memang penurut, daging lemah. Gitu ya. Itulah tension yang kita terus alami. Tapi Paulus memberikan satu keyakinan, saatnya nanti ketika kemah kediaman kita dibongkar itu, tubuh kita ini, dan kita pasti akan kembali kepada surga yang mulia itu. Saudara, memang konsep ini, saudaraku ya, kadang-kadang sulit untuk dimengerti, saudara ya. Apalagi misalnya Platoisme, saudara kenal itu satu filsuf Plato, saudara ya. Plato itu menganggap gini, saudara, tubuh ini, saudara ya, daging itu jahat, daging itu jahat.
Maka dia katakan tubuh itu adalah penjara bagi jiwa, ya. Begitu ya. Jadi tubuh kita itu jahat, sementara roh itu adalah baik, jiwa itu baik. Nah, tubuh itu jahat. Maka Pak Plato katakan bahwa itulah jiwa itu terpenjara dalam tubuh kita. Begitu. Nah, kemudian orang-orang Saduki nggak kenal itu kebangkitan. Nggak kenal kebangkitan gitu. Nggak percaya kebangkitan. Kenapa? Karena ini konsep ini. Platoisme, orang murid-murid Plato juga nggak mau kenal kebangkitan. Nggak mau. Kenapa? Karena tubuh itu jahat, sementara roh ini, jiwa adalah baik, begitu. Nah, artinya begini, saudara. Tahulah memang tubuh ini jahat, roh ini baik, sementara roh ini terbelenggu dengan tubuh yang baik, ini terbelenggu, dipenjara oleh tubuh. Nah, kalau sudah mati itu kan berarti jiwa itu udah lepas. Nah, kalau ada kebangkitan, kembali lagi ke tubuh. Ya nggak mau. Itu loh konsepnya, ngerti ya? Jadi oleh sebab itulah Plato, orang-orang Saduki nggak mau itu, nggak percaya tentang kebangkitan karena mereka itu dualisme seperti itu. Jadi jiwa yang baik itu harus memang lepas, begitu ya, dari tubuh ini yang jahat. Tapi mereka tidak tahu, saudaraku, bahwa suatu saat, saudaraku ya, tubuh kita juga menjadi tubuh yang dipenuhi dengan kemuliaan. Kita dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, tubuh yang baik, saudara. Memang sekarang kita sih memang ya tubuh ini dikuasai dosa, bahkan jiwa kita juga dipengaruhi oleh dosa. Tapi yakin dan percaya, saudara, seperti Paulus katakan, Tuhan akan menyediakan ketika tubuh kita ini, kemah tempat kediaman kita ini dibongkar, dan kita mengalami sebuah kemuliaan yang luar biasa di dalam Tuhan. Nah, ini identitas kita sebagai orang yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, sekarang pertanyaannya sudah, how to live as foreigner and exile. Bagaimana kita bisa menghidupi itu, ya? Maka ayat 11 tadi, to abstain from sinful desires which wage war against your soul. Jauhkan dirimu dari segala keinginan daging, keinginan tubuh yang terus berjuang melawan jiwa itu, saudara. Kita harus berjuang, saudaraku ya. Keselamatan itu anugerah yang diberikan. Keselamatan itu adalah hasil karya Allah di dalam hidup kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali Allah yang hadir mengintervensi sehingga kita yang mati tadi dihidupkan kembali. Kita yang berada dalam kegelapan diangkat dan mengalami hidup di dalam terang itu, saudara. Dan Petrus katakan, saudaraku ya, jauhkan dirimu. Kita harus terus berjuang untuk itu. Kita berjuang untuk menghidupi identitas itu, saudaraku ya. To abstain from sinful desire itu. Karena apa? Hidup kita masih, saudaraku, seringkali dipengaruhi oleh dosa. Sehingga saudara dan saya sekalipun sebagai pendeta gitu ya, tetap aja bisa berbuat dosa. Tetap aja bisa berbuat salah, saudara. Maka Agustinus, saudaraku ya, katakan kita itu makhluk yang nama manusia itu simul justus et peccator. Artinya dalam waktu yang bersama-sama secara simultan, kita ini orang yang diselamatkan, orang yang dibenarkan, tapi juga orang yang berdosa. Karena apa? Karena kita masih berbuat dosa walaupun kita sudah diselamatkan. Maka tiap hari kita minta pengampunan dosa. Tiap minggu ada doa pengampunan dosa di liturgi gitu ya. Karena apa? Karena kita masih bisa berdosa, saudara. Status kita seperti itu. Oleh sebab itu kita harus berjuang itu. Kita harus mengerjakan, saudaraku, karya anugerah Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan ini. Supaya apa? Supaya kita semakin hari semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan, di dalam menghidupi identitas kita, panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Karena kita adalah pendatang. Kita berada dalam dunia yang berdosa. Kita dipengaruhi sana sini, saudaraku ya. Banyak hal yang mempengaruhi hidup kita. Kita harus lawan itu. Kita harus berjuang untuk itu semua. Saudara, Yohanes pasal 17, saudara,
menarik sekali. Tuhan Yesus di masa-masa akhir pelayanannya di dunia, saudaraku ya, dia banyak memberikan nasihat, arahan kepada para murid. Dan satu hal yang indah yang harus kita sadari, Tuhan Yesus memberikan kesadaran yang penting untuk para murid. Di ayat 11 dikatakan begini, saudara. Mereka ini, dia berdoa kepada Bapa ya di surga. Mereka ini murid-muridnya, orang yang mengikut Yesus, dikatakan mereka masih ada di dalam dunia. Betul? Masih ada dalam dunia. Sementara dunia itu berada dalam kuasa dosa, kuasa iblis yang terus aja mengganggu kita gitu ya, mengganggu banyak hal gitu ya. Tetapi menariknya sekali dikatakan apa? Ayat 16 dan seterusnya. Tetapi mereka bukan dari dunia. Karena apa? Karena kita sudah dilepaskan dari kegelapan. Dari dunia yang gelap itu. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku, Yesus bukan dari dunia. Luar biasa. Yesus bukan dari dunia, dia dari surga yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Kita dari dunia, kita dilahirkan di dunia ini, tapi Tuhan sudah selamatkan dari dunia. Tapi tidak langsung dibawa ke surga, saudara, begitu ya. Kita ditempatkan untuk menjadi misionarisnya. Kita ditempatkan menjadi utusannya. Tapi status kita bukan lagi orang yang di bawah kuasa atau kontrol dunia. Amin. Oleh sebab itu kita harus terus berjuang itu. Walaupun banyak pengaruh-pengaruh yang bisa menghancurkan hidup kita. Tapi kita harus tetap berjuang. Karena kita bukan dari dunia, sama seperti Yesus bukan dari dunia. Oleh sebab itu, di dalam nasihatnya yang selanjutnya, saudaraku, Petrus katakan, milikilah cara hidup, saudara. Milikilah lifestyle yang baik. Artinya apa? Hidupi nilai-nilai kerajaan Allah itu. Hidupi nilai-nilai kerajaan surga itu seperti apa? Hidupi nilai-nilai kebenaran itu seperti apa? Dan itu jelas berbeda dengan cara pikir duniawi. Pola pikir duniawi, saudara. Orang dunia mungkin sukses ya dengan segala cara. Menempuh segala cara. Pokoknya saya bisa sukses, bisa kaya, bisa dapat uang dan sebagainya. Dengan pakai cara apapun begitu ya. Tetapi di dalam kacamata kebenaran itu enggak benar gitu ya. Kita sukses, masa korupsi, masa merampok, masa mencuri, masa enggak jujur. Nah itu di luar kebenaran. Kita sukses sekolah, masa nyontek, masa jiplak dan sebagainya. Itu enggak benar. Maka kita harus hidupi dengan nilai-nilai kebenaran. Miliki cara hidup, miliki lifestyle, pola hidup, gaya hidup seperti itu. Dan itu dimulai, saudara, dengan namanya tindak pikiran, saudara. Kita pikir gitu. Maka dalam kitab Kolose, pikirkan perkara-perkara yang di atas, saudara. Artinya apa? Kita pikirkan perkara-perkara surgawi, pikirkan nilai-nilai kerajaan Allah. Maka saudaraku, penting sekali, saudara sering baca firman Tuhan, dengar konten-konten yang berbau kebenaran, khotbah-khotbah rohani, baca-baca buku, itu penting, saudaraku. Mengimbangi, saudaraku, bagaimana dunia itu mendistraksi kita, begitu ya, sehingga kita bisa terpengaruh dan akhirnya kita bisa melenceng, bisa disorientasi dalam hidup kita. Maka Petrus, milikilah cara hidup, mulai dari pikiran, saudara. Pikiran kita itu kita kasih makan banyak apa? Saudaraku, waktu saya di Jakarta, masih tinggal di Jakarta, saudara, saya dulu, kenapa saya dulu kalau lewat Tomang itu, kebanyakan orang ya dulu ya, lewat perapatan Tomang itu, takut khawatir, saudara. Ke Tanah Abang takut khawatir. Gitu ya. Kenapa, saudara? Banyak preman, banyak kapak merah dulu katanya begitu ya. Kapak merah begitu ya. Nah, wah, saudara, premannya di sini ya. Oh, makanya sekarang aman ya. Nah, saudara, kenapa, saudara? Kenapa? Dan itu di blow up oleh media, betul? Kalau misalnya
Dulu pertama kali saya ke Jakarta, saudara. Saya sampai Jakarta itu jam 2 malam. Saudara. Saya dari Surabaya pergi ke tempat teman saya di Green Garden. Itu terus lewat Bandung naik bus gitu ya. Nyampe di Grogol itu jam 2 pagi. Saudara. Terus teman kayak, oh gila ya, di Jakarta jam 2 pagi begitu ya. Wah gitu, tapi aman-aman saja. Tapi kalau yang Jakarta pikir, waduh kenapa begitu? Karena saya nggak dengar berita tentang Jakarta, saudara gitu ya. Tapi kalau dengar berita tentang Jakarta, apalagi pos kota itu, gitu ya. Pos kota itu berita kriminalitas semua, saudara ya. Apalagi ditambah dengan lampu merah, saudara. Itu koran-koran ini sebelum ada sosmed sekarang, saudara. Itu orang baca, waduh takut, saudara, betul ya. Jadi berita-berita itu mempengaruhi pikiran kita, dan pikiran itu akhirnya membuat kita takut, saudara. Maka itulah, saudara, pentingnya, saudara, kita men-setting pikiran kita untuk apa? Kita set up pikiran kita untuk apa? Dan ketika pikiran kita set up, saudaraku, dan itu menghasilkan tindakan. Kalau pikiran-pikiran positif, saudara, kita masukkan di dalam diri kita, saya yakin, saudara akan tampil sebagai orang-orang yang punya perilaku vibe positif. Amin. Gitu, saudara. Kalau saudara misalnya bergaul dengan orang yang suka gosip sana sini, iya ini si A itu begini, aduh suka begini, aduh kalau lagi kumpul-kumpul, aduh nggak enak lah, dia agak pelit, ya macam-macam lah begitu. Terus, aduh kalau itu kalau wah udah bawa kontainer banyak gitu, masukin dan sebagainya, misalnya begitu, saudara. Saudara, akhirnya saudara yang baru pertama kali hadir, oh iya ya benar ya, lihat begitu, saudara. Saudara lihat, sih pikiran itu mempengaruhi kita. Dan akhirnya kita bagaimana bersikap kepada orang itu, punya stigma yang jahat, stigma negatif orang itu. Dari mana? Dari pikiran yang menginsight kita, yang memenuhi kita. Maka hati-hati dengan pikiran. Nah, pikiran itu set dengan baik. Ketika orang katakan, iya ini ibu itu waduh kok begini. Oh kita pikir, oh mungkin ya dia lagi butuh. Oh mungkin dia lagi ada masalah kali, bisa didoakan. Bu, kira-kira ada masalah apa yang perlu didoakan? Siapa tahu, so, justru disitulah kalau kita kembangkan pikiran positif, kita bisa menjadi berkat untuk orang itu. Amin. Tapi seringkali kita sudah, oh terima, akhirnya, iya benar juga ya, begitu, saudara. Itu, saudara. Maka kita setting pikiran kita dengan positive vibes, saudara. Nah kalau sudah tindakan seperti itu, akhirnya jadi kebiasaan, saudara. Tindakan-tindakan kita jadi kebiasaan. Saudara lakukan terus-menerus, itu jadi kebiasaan. Bangun tidur, ya sikat gigi paling tidak, cuci muka gitu ya. Nah itu kebiasaan, kebiasaan yang muncul begitu saja dari tindakan itu. Dan ketika kebiasaan itu terjadi, saudara, itu akan menghasilkan sebuah karakter. Saudara membiasakan diri untuk berbuat baik. Orang akan menilai saudara, melihat saudara sebagai orang yang berbuat baik. Ketika kebiasaan saudara bermurah hati, orang akan menilai saudara sebagai orang yang punya karakter murah hati. Ketika saudara betul-betul punya kebiasaan untuk menolong orang, saudara akan dikenal sebagai orang yang helpful. Itu karakter terbentuk dari kebiasaan. Dan itu akan menjadi gaya hidup, pola style saudara. Sehingga dalam situasi apapun, kondisi apapun, saudara akan tetap karakter itu kuat sekali. Itulah menghidupi identitas kita yang luar biasa itu. Kemudian tunduklah karena Allah kepada otoritas. Kita tidak bisa sembarangan, saudara. Walaupun kita bukan orang dunia, kita sudah dipilih, kita diangkat dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, tapi kita masih berada di dunia, kita tunduk dengan hukum-hukum dunia, saudaraku ya. Roma pasal 13 pun berkata, tunduklah kepada pemerintah, saudaraku ya, karena pemerintah adalah hamba Allah. Dan kitab Roma itu ditujukan kepada siapa, saudara? Kepada murid-murid, pengikut-pengikut Kristus pada zaman Roma. Dan zaman Roma saat itu adalah
pemerintah yang sedang betul-betul giat menganiaya jemaat Tuhan. Tapi Paulus katakan, tunduklah kepada pemerintahan Roma yang sedang bengis-bengis itu. Karena apa? Karena itu tetap hamba Allah. Hamba Allah, saudara, yang kita tunduk kepadanya. Tunduk kepada otoritas, anak kepada orang tua, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya, hiduplah sebagai orang merdeka yang menghamba. Tadi dijelaskan, saudara. Kita itu merdeka, 100% sudah merdeka. Tapi kita gunakan kemerdekaan itu bukan untuk berbuat dosa, tapi untuk melayani, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menyukakan hati Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, kita harus betul-betul fokus pada Kristus sentris. Dan Petrus memberikan penjelasan yang panjang lebar. Seluruh hidup kita, saudara, lihat Kristus itu loh. Kalau saudara diperlakukan tidak adil, lihat Kristus. Dia lebih dari itu. Apa salahnya? Apa dia buat salah, buat dosa, tapi dia diperlakukan dengan tidak adil. Maka seluruh hidup kita adalah fokus kepada Kristus sentris. Perjuanganmu belum sampai menghasilkan titik-titik darah. Tapi Kristus ketika di Getsemani dia bergumul sekali. Peluhnya menetes seperti titik-titik darah. Lukas mencatat itu. Itulah, maka dalam hidup kita mengiring Tuhan, menghidupi identitas kita yang luar biasa itu. Orang-orang yang sudah dipanggil keluar dan sekarang menjadi pendatang di tengah dunia ini. Hidup kita terus fokus kepada Kristus. Jangan fokus pada manusia. Sudah memang perlu teladan saudara-saudara yang lebih dewasa secara rohani, hamba Tuhan saudara, rekan-rekan sekerja saudara yang terlihat betul-betul rohani. Saudara ikutin teladannya, saudara. Tapi jangan sampai mengesampingkan, saudaraku, teladan kita yang utama adalah Kristus. Amin. Sehingga saudara tidak perlu kecewa ketika mungkin saudara-saudara punya seiman yang akhirnya, loh kok seperti itu? Tidak, saudara. Karena fokus kita adalah Kristus. Amin. Kiranya Tuhan menolong berkati kita. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini. Kami belajar dari kebenaran firman-Mu, Tuhan. Hal yang luar biasa yang kami miliki, identitas yang Tuhan taruh menjadi keunikan kami dari dunia ini, kekhasan kami dari dunia ini. Kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah ditebus Tuhan, orang-orang yang sudah dipilih, orang-orang yang sudah diangkat dari kegelapan dunia ini kepada terangnya yang ajaib. Kami tahu Tuhan, kami tetap masih berada di tengah-tengah dunia ini dengan satu tujuan, dengan satu maksud. Tuhan, Kau tahu betapa lemahnya kami. Kami sering kali terpengaruh dengan godaan-godaan yang ada dunia ini. Tapi Tuhan, firman-Mu menasihatkan kami. Berusahalah untuk terus menghidupi identitas itu. Walaupun engkau saat ini menjadi pendatang, menjadi perantau, tapi engkau terus harus berjuang, hidup sesuai dengan identitas. Sehingga dunia tahu siapakah kami. Murid-murid yang sudah dilepaskan dari kejahatan, dari dosa, dari kegelapan. Sehingga pada akhirnya menjadi kesaksian yang indah bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat-Mu dan pimpin langkah kami untuk terus bertumbuh bersama-sama. Rekan-rekan, bergandengan tangan, jadi murid-murid-Mu yang bertumbuh serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.